Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1330. Magarina menggenggam erat tongkat itu menggunakan kedua tangannya. Cahaya terang benderang seketika terpancar dari tongkat tersebut dan menyinari wajah setiap orang di sana. Cahaya itu begitu suci, sekaligus mulia. Begitu merasakan darah bangsawan murni di tubuh Magarina, tongkat kerajaan yang telah tertidur bertahun-tahun itu pun bangkit dengan ledakan cahaya yang menakjubkan. Magarina mencabut tongkat itu dengan segenap kekuatannya. Semuanya, lihat kemari. Magarina sadar betapa cepat tubuhnya melemah. Dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi di depan semua orang dan dengan lantang mengumumkan, "Aku adalah Yang Mulia Ratu Franz Timur, Magarina." Tanpa perlu disebutkan lagi, semua orang sudah mengetahuinya. Garis keturunan tidak bisa dipalsukan. Wanita itu adalah ratu yang sebenarnya. Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu. Kemudian, para pangeran dan bangsawan di atas panggung sekaligus para penonton di bawah langsung serentak berlutut. Ini adalah adat rakyat Franz Timur. Tindakan mereka adalah bentuk penghormatan pada kekuasaan kerajaan. Hanya Alexander, Teguh, dan lainnya yang tetap berdiri di tempat. Sekarang, aku menyatakan, Magarina tidak sanggup bertahan lebih lama lagi. Memanfaatkan sisa kekuatannya, dia berseru lantang, "Kuserahkan tahta Franz Timur kepada saudari kandungku, Katrina." Setelah berkata demikian, dengan tubuh gemetar, Magarina terhuyung-huyung sampai hampir terjatuh. "Kakak," Katrina tak bisa menahan tangisnya saat melihat sosok Magarina yang begitu lemah. Dia bergegas maju untuk mengambil tongkat kerajaan yang melambangkan kekuasaan tertinggi di Franz Timur. Mulai sekarang, untuk kali pertama, Magarina tersenyum lembut. Sorot matanya memancarkan kelegaan sekaligus rasa bangga. "Adikku, kamu adalah Yang Mulia Ratu Franz Timur yang baru." Kata-kata itu ditujukan kepada Katrina. Namun, semua orang di tempat itu turut mendengarnya. "Yang Mulia Ratu, Yang Mulia Ratu." Selanjutnya, ratu baru yang terpilih langsung disambut sorakan orang-orang yang makin lama terdengar makin keras. Magarina, yang sudah kehilangan seluruh kekuatannya, langsung memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Teguh langsung maju untuk memeriksa keadaannya. Situasi saat ini berjalan di luar kendali Alexander. Dia melirik Raja Sihir Racun, diam-diam memberinya isyarat agar melakukan sesuatu. Duar, Raja Sihir Racun menyalakan suar yang lekas meledak di langit. Dia berencana memanggil pasukan tentara legendaris yang telah dikumpulkan Raja Sihir Racun untuk menghabisi semua orang di tempat itu, terutama Teguh. Namun, ledakan suar itu tak mendatangkan apa-apa, bahkan usai terlewat lumayan lama. Raja Sihir Racun mengernyit sambil bertanya-tanya dalam hati. Kalau dipikir-pikir, para tentara legendaris hasil pemurnianku berada di luar kuil. Seharusnya mereka sudah datang. Kok malah? Wush! Shoot! Di tengah kebingungan Raja Sihir Racun, hadir dua sosok rupawan yang berjalan ke tengah-tengah kuil. Mereka adalah Pak Yuda dan Iblis Jivan. Kehadiran keduanya mengejutkan Raja Sihir Racun. "Raja Sihir Racun, nggak usah mimpi, deh." Sambil menatap Raja Sihir Racun, Pak Yuda berkata sambil tersenyum sinis, "Benda-benda jahat ciptaanmu sudah kami hanguskan sampai nggak bersisa. Mereka nggak mungkin datang ke sini." Bab 1331. Apa, semua tentara legendaris miliknya terbakar abis tak bersisa? Semua usahanya selama ini berakhir sia-sia. Sungguh, Raja Sihir Racun berencana menghabisi semua orang, tetapi malah kehilangan seluruh pasukannya. Saking marahnya, Raja Sihir Racun sampai menggertakkan giginya dan berulang kali mengentakkan kakinya. Raja Sihir Racun sudah berniat untuk mendatangi Pak Yuda dan menghabisinya di tempat, tetapi dia menahan diri dengan akal sehatnya yang tersisa. Situasi saat ini tidak menguntungkan baginya. Franz Timur punya 3 master alam bela diri suci. Di antara ketiganya, Lloyd terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi, sedangkan Paus sudah mati dan dimurnikan menjadi tentara legendaris yang kini sudah musnah pula. Bahkan, kesatria pembunuh naga lebih payah lagi. Malah hampir tidak berguna sama sekali. Jika pertempuran terus berlanjut, Raja Sihir Racun harus melawan Pak Yuda, Iblis Jivan, pemimpin Sekte Kegelapan, belum lagi ketiga master alam bela diri suci. Raja Sihir Racun hampir tidak punya peluang untuk menang. Wush! Setelah memperhitungkan segala kemungkinan, Raja Sihir Racun menatap Pak Yuda dengan sorot mata penuh kebencian, lalu melepaskan sejumlah besar serangga legendaris.
Sebagian terbang menuju para penonton. Sebagian lagi terbang ke arah para bangsawan. Tolong, ini apa sih? Seram banget. Cepat, jauhi mereka. Minggir. Serangga sialan. Kemudian, tempat itu seketika kacau. Raja sihir racun memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri bersama beberapa anak buahnya. Alexander yang melihatnya kabur pun langsung melarikan diri bersama Lloyd di bawah perlindungan para master bela diri. Sialan, mereka berani kabur. Bayangan sudah siap memimpin anak buahnya untuk mengejar orang-orang itu. Nggak usah kejar penjahat-penjahat rendahan itu. Teguh meraih bahu Bayangan dan berkata dengan nada serius, urus tempat ini dulu. Teguh sangat ingin melenyapkan Raja Sihir Racun, yang sudah berkali-kali menjadi ancaman bagi Serenara, lebih dari siapapun. Namun, usai terkena serangan Lloyd, Teguh yang sekilas terlihat bok baik saja justru mengalami luka dalam yang serius. Akan sulit baginya untuk maksimal bertarung sampai lukanya sembuh. Selain itu, tak ada yang tahu sudah berapa lama keluarga Alexander menguasai Frans Timur. Pengaruh mereka sudah mengakar kuat dan menyebar ke semua lapisan masyarakat. Bahkan, perintah Magarina saja tidak cukup untuk menggulingkan mereka. Baik, Kak Teguh. Meski terkejut, Bayangan menyadari gentingnya situasi di tempat itu. Begini, setelah melihat kekacauan di tempat itu, Teguh berkata dengan tegas, Bayangan, pimpin para elit pasukan serigala untuk membantu Katrina membersihkan istana Frans Timur. Khususnya para pejabat yang berhubungan dengan Alexander, jangan biarkan ada yang selamat. Bunuh mereka semua. Selain itu, perketat perlindungan di sekitar Katrina. Jangan sampai dia kena apa-apa. Tanpa perlu diperjelas Teguh melalui kalimat yang terakhir, sudah pasti akan dilakukan oleh Bayangan. Aku mengerti, Kak Teguh. Sahut Bayangan. Setelah berkata demikian, Bayangan memimpin sekelompok anggota elit untuk membantu Katrina. Begitu mereka pergi, Teguh mengerang kesakitan, tak sanggup lagi menahan rasa sakit dari lukanya. Darah segar tampak mengalir dari sudut bibirnya. Hai, Teguh. Pak Yuda mengacungkan ibu jari ke arahnya. Ternyata, kamu sanggup melawan si tua Lloyd dengan kekuatan alam bela diri dewa tahap akhir. Sepertinya, kami sudah meremehkanmu. Itu bagus sekali, puji Pak Yuda. Iblis Jivan di sampingnya pun ikut menambahkan, bahkan, aku pun gak sehebat itu saat di alam bela diri dewa tahap akhir. Teguh hanya tersenyum pahit. Sudahlah, Guru. Bantu sembuhkan lukaku dulu saja, balasnya. Hahaha. Pak Yuda tertawa lepas. Lantas, mereka mencari tempat rahasia yang benar-benar tenang untuk menyembuhkan luka-luka Teguh. Sementara itu, Rina ingin mendekat dan melihat keadaan Teguh. Namun, dengan kehadiran Pak Yuda, dia hanya bisa menyaksikan Teguh dan yang lainnya pergi. Pada akhirnya, Rina meninggalkan tempat itu sambil memimpin pasukannya sendiri. Di sebuah tempat yang jauh dari sana, di kaki pegunungan, sekelompok orang tampak berlari dengan napas terengah-engah. Mereka adalah Raja Sihir Racun, Alexander, Lloyd, kesatria pembunuh naga, dan anak buah mereka. Kini, mereka sudah jauh dari Teguh dan pemimpin Sekte Kegelapan. Mereka pun merasa sudah aman. Lloyd, sudah tak tahan dengan serangan racun api terus-menerus, langsung memuntahkan seteguk darah. Wajahnya tampak pucat pasi, ekspresinya suram, tetua. Bab 1332. Keadaan Lloyd membuat Alexander cemas. Dia pun maju untuk memegangi Lloyd. Baru saat itulah dia menyadari. Tubuh sang tetua gemetar tanpa henti. Kulitnya terasa sangat panas saat disentuh sampai tangan Alexander hampir melepuh. Ajal Lloyd sudah dekat. Alexander yang masih tidak percaya terpaksa meminta bantuan Raja Sihir Racun. Yang mulia Raja Sihir Racun, tolong lakukan sesuatu dan selamatkan tetua. Yah, Raja Sihir Racun melirik Lloyd, lalu menggeleng. Berhubung kita ini sekutu, aku akan bantu kamu. Mengakhiri penderitaannya secepat mungkin, jawabnya enteng. Mengakhiri penderitaan Lloyd. Apa maksudnya? Belum sempat Alexander bertanya, Raja Sihir Racun mengeluarkan seekor serangga legendaris berwujud aneh dan memasukkannya ke inti tubuh Lloyd. Lloyd sontak mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Namun, jeritan yang tiba-tiba itu pun mendadak berhenti. Dalam beberapa detik saja, Lloyd yang sesungguhnya sudah lenyap. Dalam sekejap, Lloyd mengalami serangkaian perubahan yang mengejutkan. Sorot matanya redup, kulitnya memucat, dan anggota tubuhnya menjadi kaku. Dia telah menjadi wayang serangga legendaris. Lloyd yang malang. Dia masih punya kartu truf terkuatnya,
tetapi gagal digunakan. Ujung-ujungnya, Leloid malah mati di tempat ini dengan penuh dendam. Kamu, Alexander terkejut sekaligus marah. Raja Sihir Racun, kenapa kamu melakukan ini? Tanyanya berteriak. Raja Sihir Racun yang tampak puas sudah kembali menyiapkan seekor serangga legendaris alam bela diri suci. Lantas, dia menjawab sambil tersenyum, bukannya Lloyd sudah nggak kesakitan lagi. Dia juga akan hidup selamanya. Malah, di tanganku, dia bisa saja membunuh Teguh untuk balas dendam. Ini pilihan terbaik untuknya, kan? Omong kosong. Dasar iblis. Menurut Alexander, persekutuan sang tetua dengan Raja Sihir Racun gagal total. Habisi dia. Aku akan membunuhmu. Matilah. Kemudian, kemarahan para Master Beladin, pengikut Alexander dan sang tetua meledak. Mereka pun maju serempak. Namun, mana mungkin para Master rendahan ini sanggup melawan Raja Sihir Racun di alam bela diri suci tahap akhir. Pertarungan itu berakhir hanya dalam 10 detik. Hasil akhirnya pun sudah bisa ditebak. Raja Sihir Racun masih punya tentara legendaris lain di bawah komandonya. Sialnya lagi, mereka semua berasal dari alam bela diri Raja dan alam Kaisar Kultivasi. Beraninya kamu, Alexander tidak sanggup bicara saking murkanya. Dasar pecundang. Raja Sihir Racun perlahan berbalik, mencengkeram leher Alexander, lalu berseru di mukanya, mereka semua cuma pecundang. Warisan yang gak terhingga usianya. Rencana yang sudah dibuat selama ratusan tahun. Ujung-ujungnya gagal total, kalah sama bocah bernama Teguh. Sialan, kamu sudah bikin aku rugi banyak. Alexander ingin membantah semua perkataan itu. Namun, cengkeraman Raja Sihir Racun di lehernya membuat dia kesulitan bernapas, apalagi bicara. Dia hanya bisa mengayunkan kakinya berulang kali seperti monyet. Ingat, Raja Sihir Racun menatap Alexander, matanya memancarkan kilat tajam dan dingin. Orang lemah nggak pantas menjadi sekutuku. Mereka cuma layak jadi bonekaku. Desisnya. Usai berkata demikian, Raja Sihir Racun mengeratkan cengkeramannya dan mencekik Alexander sampai mati. Setelah itu, seperti biasa, Raja Sihir Racun memurnikan mayat Alexander menjadi wayang miliknya. Yang Mulia Raja Sihir Racun. Kesatria pembunuh naga, yang sejak tadi menyaksikan semuanya, menyadari dirinya. Usai melihat betapa kejamnya tindakan Raja Sihir Racun, dia pun memilih untuk menyerah saat itu juga. Brook, kesatria pembunuh naga berlutut di depan Raja Sihir Racun. Mulai saat ini, aku bersedia menjadi bawahanmu. Aku akan tunduk padamu dan menuruti semua perintahmu. Lirihnya. Kalaupun umur kesatria pembunuh naga masih panjang, tetap mustahil baginya untuk mengalahkan Raja Sihir Racun. Belum lagi adanya Lloyd berwujud tentara legendaris setingkat alam bela diri suci, kesatria pembunuh naga sadar bahwa dia bukan tandingannya. Ini satu-satunya cara yang bisa dia tempuh. Oh, begitu. Raja Sihir Racun menatap kesatria pembunuh naga dengan geli di hatinya. Bagus. Aku senang kamu masih punya akal sehat, ucapnya puas. Kesatria pembunuh naga menanggapinya dengan senyum, itu pun dengan terpaksa. Melihat ketulusanmu, aku akan kasih kamu kesempatan untuk membuktikan kesetiaanmu. Nih, makan. Raja Sihir Racun membuka kepalan tangannya sambil menyeringai. Di telapak tangannya, terdapat seekor serangga legendaris yang sangat aktif. Bab 1333. Raja Sihir Racun, aku. Kesatria pembunuh naga tak dapat menyembunyikan ekspresi muak miliknya ketika melihat serangga itu. Bahkan, setelah menelan ludah, dia masih tidak sanggup memasukkan serangga itu ke mulutnya. Lantas, kesatria pembunuh naga menundukkan kepala. Tatapannya berubah tajam. Tiba-tiba, dia melompat ke udara dan menusuk dada Raja Sihir Racun dengan pedang lebarnya. Serangga legendaris milik Raja Sihir Racun sangat mengerikan. Setelah melihat apa yang telah terjadi pada Lloyd dan Alexander, kesatria pembunuh naga tidak berani sembarangan memakannya. Karena itu, dia memilih untuk menyerang Raja Sihir Racun dengan harapan dapat melarikan diri setelah melukainya. Namun, dia meremehkan kekuatan Raja Sihir Racun. Duar. Raja Sihir Racun sendiri merasa senang bertindak kejam secara diam-diam. Mana mungkin dia tidak waspada ketika berhadapan dengan kesatria pembunuh naga. Dia pun langsung mengayunkan tangannya. Dahsyatnya kekuatan alam bela diri suci tahap akhir tidak perlu diragukan lagi. Raja Sihir Racun mengempaskan pedang kesatria pembunuh naga, lalu dengan mudah mencampakkan dan menghabisinya menggunakan tangannya yang lain. Selesainya begini saja, nih.
Raja Sihir Racun melihat Paus Sandiagra, Alexander, dan Tetua Lloyd yang telah menjelma menjadi tentara legendaris, serta kesatria pembunuh naga yang tinggal mayat. Dia pun tersenyum puas. Kini, 3 ahli tingkat iblis benua Eronia telah berada di genggamannya. Kekuatan ketiga tentara legendaris alam bela diri suci itu luar biasa mengerikan. Bagi Raja Sihir Racun, perjalanan kali ini tidak sia-sia. Namun, Raja Sihir Racun masih belum puas. Bagaimanapun juga, masih ada para tetua, imam, uskup, dan banyak anggota lainnya di jaringan besar gereja Sunsara. Mereka adalah master bela diri. Tunjukkan jalannya. Kita pergi ke markas vampir berisi master bela diri terbanyak. Setelah berkata demikian, sorot mata Raja Sihir Racun tampak berapi-api. Dia sudah tidak sabar membentuk kembali pasukan tentara legendaris miliknya. Sementara itu, di lantai atas sebuah kastel bergaya Eropa yang menjulang tinggi, para bangsawan berpakaian gagah dan anggun tampak menikmati perayaan di tempat itu. Mereka adalah para anggota senior gereja Sunsara. Mereka menjabat sebagai tetua, uskup, dan imam. Asal Paus kembali dari Pulau Bali Kiri, pengaruh gereja kita pasti akan makin kuat. Ketika saatnya tiba, status kita juga akan naik. Aku sudah nggak sabar, deh. Tiba-tiba saja, semua vampir mendambakan momen itu. Cahaya Sunsara menyinari benua Eronia selamanya. Entah siapa yang berseru lebih dulu di tengah keramaian itu. Cahaya Sunsara menyinari benua Eronia selamanya. Cahaya Sunsara menyinari benua Eronia selamanya. Tiba-tiba saja, para vampir bersemangat untuk mengangkat gelas anggur mereka tinggi-tinggi dan meneriakkan kata-kata itu. Pada saat yang sama, sekelompok orang tiba di pintu masuk lantai paling atas. Kelompok itu dibawa pimpinan tertinggi mereka, Paus Sandiagra. Paus, Paus. Tiba-tiba saja, para vampir di tempat itu bersorak gembira dan bergegas ke pintu untuk menyambut pemimpin mereka. Namun, yang tidak mereka sangka, whoosh, shoot, duar. Tiba-tiba saja, Paus yang begitu mereka cintai langsung menembus kerumunan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu mulai membunuh para vampir di sekelilingnya. Dalam sekejap saja, dia telah menghabisi belasan dari mereka. Apa yang sedang terjadi? Para vampir yang tersisa sontak terdiam di tempat. Mereka menatap sang Paus dengan was-was, tidak berani mendekat. Nggak mungkin, Paus pasti dikendalikan oleh seseorang. Bab 1334. Biar kita tahan si Paus. Kalian lari yang jauh. Cepat. Cepat lari. Kenapa kamu masih di sini? Para tetua menyadari apa yang terjadi dan langsung meneriakkan perintah kepada vampir-vampir lainnya. Paus Sandiagra berkekuatan setara alam bela diri suci. Belasan tetua itu langsung bertindak, termasuk para master di alam kaisar kultivasi dan alam bela diri dewa. Mereka berhasil menghentikan Paus Sandiagra untuk sementara waktu. Ngung, wus, wus, wus. Tiba-tiba, ada banyak serangga terbang yang menyerbu dari pintu masuk. Mereka adalah pasukan serangga legendaris yang dilepaskan oleh Raja Sihir Racun. Beraninya kamu menantang kami dengan kemampuanmu yang remeh itu. Tetua Agung tidak tahu menahu betapa kuatnya serangga legendaris. Dia mendengus angkuh, lalu menggunakan kekuatan darahnya untuk membasmi para serangga yang dianggapnya bak semut. Namun, dia justru menghadapi masalah yang lebih besar. Serangga-serangga itu tertarik pada darah. Mereka akan menembus masuk dan berusaha mengendalikan tubuh yang mereka jadikan target. Pada saat inilah, Tetua Agung memahami apa yang terjadi. Sang Paus ada di bawah kendali pria di depannya. Ada yang aneh dengan serangga-serangga ini. Cepat, bantu aku bunuh orang itu. Dia orang yang mengendalikan Paus. Tetua Agung memanggil para tetua lainnya supaya datang dan bersiap melawan Raja Sihir Racun terlebih dahulu. Percuma saja, Raja Sihir Racun tersenyum mengejek, lalu berjalan masuk untuk menghabisi mereka. Lloyd dan kesatria pembunuh naga, yang telah berubah menjadi tentara legendaris, mengikutinya dari belakang. 4 master alam bela diri suci melawan sekelompok vampir seperti mereka hanya bisa disebut pembantaian. Selang beberapa menit, semua master alam kaisar kultivasi sudah mati terbunuh, pertarungan juga perlahan-lahan berakhir. Tak ada satupun vampir dari pasukan asli Sandiagra yang tersisa. Semuanya telah menjadi wayang Raja Sihir Racun dan dimurnikan menjadi tentara legendaris olehnya. Mereka membentuk pasukan tentara legendaris yang sangat kuat. Kini, hanya tersisa satu orang yang masih hidup di kastel mewah tersebut, yaitu Raja Sihir Racun. Wayang-wayang tentara legendaris ini.
Raja sihir racun melirik ketiga tentara legendaris alam bela diri suci, belum lagi yang berada di alam bela diri dewa dan alam kaisar kultivasi. Hatinya gembira seraya mengangguk puas. Mereka sudah cukup untuk membangkitkan Raja Yama. Perjalanan ke Frans Timur ini jadi nggak sia-sia. Mengenai Raja Yama, setelah mengalami kekalahan telak bertahun-tahun yang lalu, Raja Sihir Racun memikirkan cara yang sangat mengejutkan untuk memenuhi ambisinya. Sekarang, momen itu telah tiba juga. Dengan adanya kalian, Raja Sihir Racun berdiri di puncak kastel yang menjulang tinggi sembari memandang ke arah dunia timur. Rasa bangga seketika menyeruak penuh dalam hatinya. Menghancurkan Serenara akan semudah menjentikkan jari, ujarnya angkuh. Tanah timur pasti akan menyerah di bawah kuasa serangga beracun. Hahaha, setelah berkata demikian, Raja Sihir Racun pun tertawa gembira. Tawanya begitu keras, sampai-sampai mengguncang langit. Di sebuah ruang rahasia yang ada di Pulau Bali Kiri. Fiuh, seperti apa, ya, keadaan di luar sana. Setelah Pak Yuda dan Iblis Jivan menyembuhkan luka-luka Teguh, dia bertapa selama 7 hari 7 malam hingga kekuatannya pulih. Teguh memeriksa keadaan tubuhnya. Setelah memastikan bahwa dia sudah sembuh, dia pun membuka pintu dan berjalan keluar. Teguh. Pak Yuda menghampiri Teguh, lalu mengamatinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekarang sudah lewat 7 hari. Seharusnya kamu sudah membaik, kan? Tanyanya. 7 hari. Memang sudah waktunya. Sudah lumayan, lah. Teguh menjawab sambil mengangguk, lalu balas bertanya, Guru, bagaimana situasi di luar sana sekarang? Terjadi sesuatu yang besar, sangat besar. Ekspresi serius Pak Yuda agak mengejutkan Teguh. Terjadi sesuatu yang besar. Pikiran Teguh langsung tertuju pada satu kemungkinan. Bab 1335. Klan vampir gereja Sunzara hampir musnah total. Cuma tersisa 2 atau 3 anggota lemah yang nggak bisa berbuat apa-apa, ucap Pak Yuda dengan nada serius. Gereja Sunzara hampir musnah total. Kegelisahan di hati Teguh pun makin hebat. Memangnya siapa yang melakukan? Tanyanya. Raja Sihir Racun. Jawaban Pak Yuda membuatnya terdiam. Gereja Sunzara tadinya menjadi salah satu kelompok yang paling berpengaruh di benua Eronia. Akan tetapi, Raja Sihir Racun menangkap semua master gereja Sunzara, memurnikan mereka menjadi wayang, lalu menjadikan mereka bagian dari pasukan tentara legendaris di bawah komandonya. Bisa dibilang, kalaupun mereka menang melawan Borealis, Raja Sihir Racun juga tidak kalah. Teguh memikirkan hal itu dengan raut wajah serius. Tentara legendaris alam bela diri suci. Mereka menjadi senjata pembunuh yang sangat ampuh. Belum lagi banyaknya wayang tentara legendaris alam bela diri dewa, alam kaisar kultivasi, dan alam bela diri raja. Raja Sihir Racun benar-benar menang. Banyak selama perjalanan ke benua Eronia ini. Kurasa. Pak Yuda membiarkan Teguh mencerna semua informasi itu sejenak. Kemudian, sambil mengelus lembut janggutnya, dia berkata, menurut rencana Raja Sihir Racun, mestinya sudah cukup kekuatan yang dia kumpulkan untuk membangkitkan Raja Yama. Membangkitkan Raja Yama. Teguh seketika merasa gentar. Guru, siapakah Raja Yama sampai Raja Sihir Racun bertindak membabi buta seperti ini? Lagi pula, memangnya ada cara untuk membangkitkan orang mati di dunia ini? Membangkitkan orang mati, memikirkannya saja membuat Teguh ngeri. Tentu, mata Pak Yuda berkilat tajam saat menyebutkan Raja Yama. Tatapannya memperlihatkan rasa kagum sekaligus tak percaya. Pak Yuda tersadar dari lamunannya, bercerita sambil menatap ke arah kejauhan. Tentang Raja Yama, dia adalah sosok yang sangat berbakat dan hadir di Serenara ribuan tahun lalu. Dia mengalahkan banyak sekali talenta muda di era kontemporer sampai mereka malu seumur hidup. Melalui cerita singkat Pak Yudina saja, Teguh bisa membayangkan betapa hebatnya Raja Yama. Kehebatannya tidak tertandingi. Raja Yama melepaskan dirinya dari belenggu alam bela diri dan memasuki dunia yang benar-benar baru. Pak Yuda terus bercerita dengan nada penuh semangat, dialah yang membangun sistem ilmu sihir dan kultivasi sihir yang telah diwariskan melalui banyak generasi orang hebat. Sampai-sampai dia mendirikan sebuah sekte. Hebat sekali, kan? Sayangnya, sosok sehebat Raja Yama pun suatu saat akan jatuh. Kematian sosok pemimpin ahli ilmu sihir dan kultivasi sihir menjadi penyepesat keduanya. Pengikutnya yang tersisa pun dikejar dan dihabisi oleh kekuatan-kekuatan lainnya. Sampai hari ini, yang tersisa hanya beberapa. Mereka pun cuma bisa bersembunyi. Tidak ada hal di dunia ini yang abadi. Seorang pahlawan pun akan mati.
Sepertinya semua berjalan dalam sebuah siklus. Teguh hanya bisa menggeleng sambil terus mendengarkan cerita Pak Yuda. Keturunan dari Raja Sihir Racun mati-matian berusaha supaya bisa membangkitkan Raja Yama dan dapat menguasai dunia ilmu sihir sepenuhnya. Saat ini, nada bicara Pak Yuda bab penurunan sudah lebih tenang. Dia menatap Teguh dan berkata, kalau soal cara yang akan ditempuh Raja Sihir Racun, aku kurang tahu. Dia sudah berusaha sekuat tenaga dan memanfaatkan begitu banyak orang. Sepertinya, dia cukup yakin dengan rencananya. Pak Yuda pun berhenti bicara. Sebenarnya, masih ada banyak hal yang belum Pak Yuda ungkapkan. Namun, sekarang, belum saatnya bagi Teguh untuk tahu lebih lanjutnya. Teguh hanya bisa terdiam setelah mendengar semua ceritanya. Bab 1336. Raja Yama, menjadi orang kuat dari ribuan tahun lalu yang telah sepenuhnya melepaskan diri dari alam bela diri. Bukankah dia tak terkalahkan di dunia ini? Setelah dihidupkan kembali oleh Raja Sihir Racun, konsekuensinya mungkin tidak bisa dibayangkan. Enggak mungkin. Setelah berpikir sejenak, Teguh bicara kepada Pak Yuda, Guru, ambisi Raja Sihir Racun terlalu besar. Mungkin, sebaiknya kita kembali saja ke Serenara dan menghentikan rencananya. Kini, Teguh hanya mampu memikirkan satu-satunya cara untuk menghentikan Raja Sihir Racun, yakni mempelajari proses kultivasi pada lukisan dinding dan masuk ke alam bela diri yang sama. Pak Yuda mengangguk seraya menjawab, lakukan saja. Sembari beranjak dari Pulau Posei, Teguh kembali menuju ibu kota Frans Timur, kemudian bertemu dengan Bayangan dan yang lainnya di istana. Selama ini, Bayangan terus membantu Raja untuk menstabilkan situasi yang kacau di Frans Timur. Sementara itu, Magarina mengalami luka pada fondasi kultivasi, bahkan esensi dan darah miliknya telah hilang. Tak lama kemudian, Magarina wafat usai mencabut tongkat Raja. Raja Serigala, Kak Teguh. Bayangan dan Katrina sangat senang melihat Teguh, lalu bertanya penuh perhatian, luka di tubuhmu sudah sembuh, belum? Sudah membaik, kok. Teguh melanjutkan, Bayangan, meski kali ini kita memenangkan kompetisi Borealis, Raja Sihir Racun, kan juga nggak kalah. Aku harus segera kembali ke Serenara untuk menghentikan rencananya. Mendengar dia yang harus pulang, seketika Bayangan bersedih. Bayangan langsung melirik Katrina tanpa berkata apapun. Teguh menyaksikan semua ini dan menyadari bahwa anak ini telah menemukan sang cinta sejati. Bibit-bibit cinta telah tumbuh dalam hatinya. Bayangan. Jadi, dia mendekati Bayangan, lalu menepuk bahunya sambil tersenyum dan berkata, kamu pasti lelah karena ikut aku kemana-mana. Istirahatlah sejenak di Frans Timur. Ini liburan yang kuberi buatmu. Bayangan tak tega meninggalkan Katrina maupun Teguh, sehingga dia ragu-ragu saat membalas, Kak Teguh, aku. Teguh langsung memotong ucapan Bayangan. Dia memberi isyarat kepadanya dengan kedipan mata ke arah Katrina di sebelahnya. Heh, kamu In. Susah payah cari cinta sejati, jangan lupa dihargai dong, anak muda, pesannya. Selesai mengatakan itu, Teguh menepuk bahu Bayangan, lalu keluar dari istana. Bayangan mengamati punggung Teguh yang mulai menjauh hingga terdiam dan tersedak. Kak Bayangan, Katrina ingin angkat bicara. Namun, saat bibir ranumnya baru saja terbuka, dia tidak tahu harus berkata apa. Belakangan ini saat bersama Bayangan, Kak Teguh menjadi kata yang paling sering didengar dari mulutnya. Tentu saja Katrina tahu betul betapa pentingnya Teguh di hati Bayangan. Ketika saat ini dihadapkan pada pilihan, dia juga tidak bisa terlalu banyak menahan. Hingga malam hari tiba, angin laut yang datang dari Samudra Aegir membawa hawa dingin yang asin dan unik. Teguh yang membawa pasukan serigala dengan kunjungan militer serta tentara bayaran rubah Arktik pun tiba di bandara, siap untuk menaiki pesawat dan kembali ke Serenara. Yang mulia Raja Serigala, rubah Arktik bertanya dengan nada enggan, apa kita benar-benar nggak menunggu tim hitam? Teguh tersenyum seraya berkata, Bayangan sangat dekat dengan Katrina. Mereka saling jatuh cinta, bahkan hatinya benar terlekat penuh pada Katrina. Kalau membiarkan dia untuk pulang sama-sama dengan kita, itu sungguh kejam baginya. Sampai di situ, Teguh menghela napas. Dia berhenti memikirkannya lagi, justru bersiap untuk naik pesawat khusus. Tunggu aku. Tepat pada saat itu, terdengar suara teriakan yang tidak asing dari kejauhan. Teguh segera menoleh ke arah suara tersebut. Di tengah kelamnya malam, sosok gelap dengan wajah sederhana dan jujur berlari ke arahnya. Dengan postur tersebut, tampaknya dia ketakutan jika ditinggalkan di sini meski hanya tertinggal setengah langkah.
Ternyata, bayangan datang. Cerita bersambung.